selama ini kan sebetulnya karena penyeragaman itu membuat orang itu tidak merdeka, bahkan belajar itu diatur gitu loh. Kamu harus belajar ini, belajar ini, belajar ini, karena ini menurut orang dewasa itu penting. Kamu harus belajar ini, belajar ini, belajar ini, karena ini menurut orang dewasa itu penting, atau menurut pemerintah itu penting. Nah, belum tentu itu penting bagi si anak itu yang bersangkutan. Semua kurikulum itu kan mestinya disusun, mereka punya gagasan ya, punya visi ke depan gitu ya. Nah, mestinya sebuah negara itu harusnya sudah punya visi misi yang berdasarkan dengan undang-undang yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Taruhlah dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ini kan sebetulnya sudah selesai ya, sudah selesai merupakan suatu kesepakatan. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini kan berarti menghargai keberbedaan. Baik itu kemampuan, baik itu potensi, baik itu budaya. Nah, mestinya pendidikan harus mencerminkan itu gitu. Nah, dengan desain proyek yang sama, dengan desain kurikulum dari Sabang sampai Merauke sama, itu kan sebetulnya udah mengkhianati. Tapi itu disadari nggak gitu loh. Mbak Waya, saya lihat pernah bertemu dengan atau ditemui oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Ya, saya sudah 2 kali ketemu langsung, dan waktu itu di Jakarta memang banyak orang ya, dan waktu itu saya kebetulan dapat kesempatan ngomong yang nomor 2 gitu ya. Satu teman saya, kemudian saya dapat kesempatan ngomong nomor 2, saya sudah mengatakan itu, dan yang paling utama saya sampaikan kita kembali ke pendidikan yang dirancang Ki Hajar Dewantara. Kemudian tuntutan saya cuma bagaimana sekarang pendidikan ini harus mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jangan menyeragamkan. Itu yang saya sampaikan. Dan kebetulan kami waktu itu menyerahkan buku, yang bukunya Salam itu, yang sekolah biasa saja dan sekolah apa ini. Jadi konsep-konsep belajar kami, dan itu juga sebetulnya kami banyak rujukan dengan penyeragaman itu maksudnya kurikulum nasional. Iya, kurikulum nasional kan sama. Semua orang harus belajar tentang mata pelajaran yang sudah didesain sedemikian rupa, dan itu banyak sekali, dan itu membebani gitu. Nah, sehingga kita juga tidak seimbang gitu loh. Itu hanya kognitifnya saja, tapi bagaimana budaya? Nah, budaya ini penting menurut saya. Aspek lokal di mana mereka. Ya, mereka berpijak. Kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan dengan trikon itu ya, jadi konsentris, konvergen, kontinu. Konsentris, konvergen, kontinu. Konsentris itu bagaimana kita membangun jati diri sesuai dengan budaya lokal. Dan itu periodenya 1 sampai 9 tahun. Nah, itu memang harus dengan bahasa ibu, dengan budaya lokal, supaya bisa nyambung gitu loh. Dengan sudah ditemukan metodenya Sariswara itu ya. Jadi bagaimana dengan berbahasa yang indah, dengan irama, dengan apa. Sebenarnya manusia ini kan butuh keseimbangan itu ya. Olah rasa ya, wirogo, wiroso, wiromo itu ya. Itu penting gitu ya. Dan supaya kita lebih peka kalau mendengar, bisa mengolah, membuat kebijakan, itu kan mestinya harus berpijak pada itu. Nah, kemudian konvergen itu kita bisa mengambil misalnya pengaruh-pengaruh dari luar gitu ya, budaya-budaya dari luar. Tetapi ketika konsentris ini udah kuat, kita punya budaya yang kuat, ini ada filter gitu loh. Tidak ada masalah. Nggak masalah. Imunitas kita ya, akan dan tumbuh. itu juga nggak apa-apa gitu loh. Misalnya yang terkenal di Ki Hajar itu misalnya nasi goreng mentega. Mentega asalnya dari Eropa, nasi goreng di sini, tapi begitu dipadukan menjadi enak gitu loh. Hanya orang yang imunitasnya rendah itu punya ketakutan yang besar terhadap apapun ya. Nah, jadi nggak apa-apa kita berkolaborasi, kita apa, tapi diambil yang bagus, yang enak gitu ya. Dan kita nggak mungkin tidak terpengaruh, kan kita makhluk sosial dan berinteraksi. Tetapi kita mesti punya jati diri gitu loh. Nah, kalau saya jadi orang Indonesia ya orang Indonesia yang sesungguhnya, Jawa yang sesungguhnya. Kalau
Ki Hajar itu kan niteni niroke nambahi gitu ya. Jadi kita punya bagaimana mengamati, bagaimana memahami, kemudian menirukan, mengembangkan gitu ya, menginovasi gitu ya. Nah, nilai-nilai itu, dan Ki Hajar juga mengatakan bahwa setiap orang itu sudah ada kodratnya masing-masing. Jadi ibarat tanaman itu kalau jagung tidak mungkin menjadi padi, tidak bisa diubah. Nah, sehingga setiap orang itu pasti punya, bayangin aja kalau seluruh Indonesia ini kita punya potensi-potensi yang bagus dan itu bisa disatukan, bisa jadi tidak dipertentangkan, tidak diperbandingkan gitu ya. Jadi, tugas pendidikan menemukan passion orang itu. Iya, jadi bagaimana ini kita punya kemerdekaan untuk bisa menuangkan semua potensi, mengasah potensinya, sehingga pasti akan banyak lapangan kerja yang indah-indah gitu ya. Karena itu sesuai tadi dengan budaya. Makanya di sini kenapa pangan, kesehatan, lingkungan hidup, sosial, budaya ya. Karena budaya masing-masing dan budaya itu sangat kaya. Kenapa juga kami sekarang misalnya budaya tani seperti pesta panen itu kami hidupkan kembali. Karena itu nilainya sangat luar biasa. Jadi bagaimana orang bisa, dulu ubur rampenya itu kan ada umbi-umbian, ada apa, sehingga orang menanam toh. Nah, sehingga itu lestari gitu. Dan ini ternyata umbi-umbian ini dipakai kalau misalnya orang paceklik, kalau misalnya pas lagi tidak panen, ini bisa tahan lama dan ini bisa menjadi simpanan makanan gitu loh. Tapi seiring perjalanan itu gitu ya dulu awalnya memang sekolah gratis, terus kemudian berbayar, dan yang berbayar itu yang mengatur orang tua murid sendiri gitu ya, karena juga tidak hanya saya. Kalau mengenai sertifikasi bagaimana? Ya kami sekarang udah disertifikasi, kami masuknya B. Jadi karena kami tidak pernah mengirimkan guru untuk training di dinas. Ya karena pertimbangan kami karena memang tidak sesuai atau tidak pas dengan kami, sehingga ya kami memang tidak mengirimkan. Ya saya itu apa ya, sangat diuntungkan juga oleh media. Saya nggak tahu ya, Salam ini hampir semua televisi sudah pernah ngeliput kami, semua media juga udah, baik media nasional, media kecil udah. Nah, sehingga kami dapat kemudahan-kemudahan gitu. Jadi waktu izin zamannya masih Pak Bupatinya Pak siapa ya? Pak Idam Samawi. Bahkan beliau mengirimkan orang untuk datang ke sini. Buahnya saya diminta sama Bapak untuk Ibu mengumpulkan persyaratan-persyaratan. Jadi saya itu selama punya sekolah ini waktu itu nggak pernah ke dinas gitu ya. Jadi dari orang dinas ke sini, terus saya mengumpulkan berkas-berkasnya dia bawa, terus kami dapat izin. Udah jadi izin untuk PAUD. Jadi kami di sini juga kami kan izinnya PKBM. Jadi PKBM itu ada paket A, paket B, paket C. Nah, kami udah dapat itu, udah ada nomor induknya juga ya. Jadi di sini kalau misalnya dari SD ya ikut paket A gitu ya, dan itu juga bisa dipakai untuk ke sekolah formal, untuk lanjut di sini nggak masalah. Bahkan sekarang yang pakai C mereka kuliah juga bisa, nggak masalah. Sekarang nggak masalah ya. Pemerintah sendiri itu menempatkan paket A itu adalah derajat yang paling rendah gitu. Kan sebetulnya dulu hanya untuk misalnya yang tidak lulus di sekolah formal bisa ikut kejar paket gitu ya. Jadi kejar paket ini dianggap kelas 2 gitu ya, atau kelas sekian gitu ya di pemerintah sendiri gitu. Nah kami itu kan sebetulnya nggak mungkin kalau izinnya formal, tapi kami kan tidak menjalankan proses yang paket A yang seperti didesain oleh pemerintah. Kami kan udah punya visi misi sendiri gitu ya. Jadi bagaimana memproses di sini, setiap anak menemukan jati dirinya, setiap anak menemukan passionnya kan di situ. Jadi kami juga tidak memakai basis mata pelajaran, bahwa di sini kan pakainya riset gitu ya. Jadi setiap anak boleh riset sesuai dengan ketertarikan mereka. Tapi sepanjang bahwa kalau misalnya membutuhkan ijazah formal nih yang dikeluarkan pemerintah, mereka hanya dipersyaratkan untuk mengikuti. Kalau bisa memenuhi hal itu, nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan. Dan itu kami menyiapkan paling 1 semester untuk mereka itu. Dan itu pun bentuknya juga kita riset. Jadi riset soal.
Ini bukan shortcut ya, tapi mendirikan Salam itu karena saya tidak mau pusing dengan perubahan kurikulum yang hampir setiap ganti menteri ganti kurikulum. Itu semacam shortcut daripada frustrasi. Iya. Ya saya sebenarnya ini sebagai kritik juga, kritik terhadap pendidikan formal. Dan kenapa kami juga selalu mendokumentasikan apa yang kami lakukan ya. Kami tulis dalam buku gitu ya. Jadi kami ada buku. Mbak Waya masih percaya pada kritik itu? Kita tuh mencintai Indonesia bukan berarti harus yes terus kan. Kita juga harus bisa mengkritisi dong. Kalau nggak pas gitu ya, kalau nggak pas nggak ini ya. Dan ini andil saya. Ketika saya hanya ngomong saja, mungkin kan orang apa buktinya gitu kan. Nah ketika saya tidak hanya ngomong saja tapi saya melakukan dan ini saya mendokumentasikan, siapa tahu ini bisa dilihat rekam jejaknya gitu loh. Asal kita juga punya argumentasi yang kuat, kita bisa mempertanggungjawabkan. Dan kenapa mungkin teman-teman saya selalu mengatakan mereka kesulitan mencari izin, kesulitan apa seperti itu ya. Dan saya alhamdulillah nggak pernah gitu loh, nggak pernah mengalami kesulitan yang seperti itu. Kalau dulu kami nggak mengakses dana karena memang kami juga nggak pernah minta gitu ya, kami nggak pernah mengajukan proposal karena saya tahu prosedurnya masih sulit dan kami nggak punya energi untuk ke sana. Sehingga kami merasa perlu ini harus ada membangun kemandirian dulu. Jadi kami itu baru dapat dana dari pemerintah itu baru tahun 2018. Jadi 18 tahun tuh kami benar-benar menjadi sekolah mandiri gitu ya. Dari pusat atau dari daerah? Sekarang ya dari pusat karena kita online ya. Jadi udah kita mulai tahun 2018 itu dapat dana BOP, anak-anak juga dapat PIP gitu ya. Itu baru-baru ini. Dan benar-benar ini memang menyita tenaga yang sangat luar biasa karena harus membuat RPG-nya, membuat itunya tuh susah banget dan nggak mungkin sekali selesai. Jadi mesti harus ada yang dikembalikan. Oh ini salah, oh ini harus apa? Itu yang membuat guru-guru pusing, guru sekolah formal ya. Karena tugas administrasi kadang jauh lebih banyak daripada tugas pengajaran. Nah kalau di Salam ini kita tumbalkan jadi apa ya? Ada orang-orang tertentu yang udah kamu ngurusin ini aja administrasi, tapi guru-guru nggak boleh direcokin dengan urusan-urusan kayak gitu. Ya. Mereka harus tetap mengampu anak-anak. Kalau dari Mbak prestasi akademiknya bagaimana anak-anak ini? Kalau prestasi akademik dalam arti apa? Persepsi negara atau pemerintah. Ya kalau kami kalau misalnya kayak ikut lomba-lomba kan nggak pernah ikut dan anak-anak di sini juga nggak mau dilombakan apa yang dilombakan dalam hidup ini. Tapi kalau saya melihat bahwa anak-anak menemukan passionnya, menemukan jati dirinya itu menurut saya prestasi yang sangat luar biasa. Mbak, sebetulnya sejak kapan atau dari mana semuanya itu hilang kata? Ya karena pendidikan modern, karena kita melihat yang tradisional ini kuno, terus apa, dan mesti punya kepentingan. Kalau Romo Mangun mengatakan bahwa pendidikan ini ada dua jalur gitu, yang jalur birokrasi, yang satu adalah jalur yang kehidupan yang real. Nah birokrasi ini selalu disusun oleh birokrat-birokrat yang punya kepentingan-kepentingan tertentu. Itu zaman Belanda pun kayak gitu, dalam politik kolonial, dan ekonomi. Ya, politik dan ekonomi gitu. Jadi punya kepentingan-kepentingan. Nah, sementara jalur yang sesuai dengan keperluan hidup tadi mendesain sesuai dengan apa yang dibutuhkan, gitu loh. Nah, menurut saya mestinya paling enggak SD itu ya bagaimana ini harus lokal gitu loh. Jadi misalnya Sulawesi ya yang khas Sulawesi apa, yang Papua yang khas Papua apa. Sehingga setiap orang terkoneksi dengan lingkungannya. Gitu ya. Kalau misalnya seperti Salam lah menumbuhkan aspek-aspek lokal, apa kemandirian dalam menyusun lembaganya sendiri. Orang-orang itu saya nggak ngerti di mana. Apa sih yang dirugikan kepentingannya? Ya nggak ada proyek dong. Oh nggak ada proyek ya? Iya. Jadi cuma sebatas itu ya? Ya mungkin saya nggak tahu ya. Ini sudah soal politik ya. Sudah soal politik. Yang jelas misalnya untuk menghapus UN aja kan susahnya setengah mati karena itu kan proyek besar. Ada bisnis turunan yang macam-macam. Kurikulum misalnya. Ya. Kita bisa kerjasama dengan luar negeri dengan apa bayar kan? Ya. Nah proyek lagi gitu kan. Nah saya sebenarnya membayangkan. Ada temen bisa beli fotokopi mesin fotokopi nih karena dapat proyekan. Padahal itu juga dikawal polisi tapi mereka udah membocorkan dengan HP dengan ini kan juga apa gitu. Yaitu yang kepentingan yang absurd tadi. Ya, jadi bagaimana itu ada kesadaran kembali gitu ya. Dan waktu itu kami ngobrol yang
Kemudian kan kami diundang lagi yang sama Mas Nadim gitu ya, cuma terbatas ya, cuma 7 orang di Jogja, dan kita ngobrol itu sudah real banget, dan Nadim mengatakan bahwa ya sebetulnya seperti itu gitu. Jadi bagaimana mendaratkan, jadi membuat pendidikan yang kontekstual. Cuma tidak mudah gitu loh, karena di Indonesia ini kan misalnya guru aja, guru kan tidak semua di guru itu ada beberapa departemen ya, jadi ada departemen pendidikan, kemudian departemen pegawai yang pegawai negeri itu kan di dalam negeri. Tapi kan menteri juga nggak bisa kebijakannya langsung bisa diserap, karena itu tadi bahwa masih ada jenjang-jenjang gitu loh. Ada yang misalnya departemen aja, misalnya kan ini ada departemen agama, ada departemen dalam negeri, ada departemen pendidikan. Beberapa tahun yang lalu itu anak yang ikut sekolahnya si Sapasi Badarudin apa siapa tuh yang di Salatiga itu dia di Jawa Tengah dengan ini ya, dengan ujian negara UAN itu dia mendapatkan nilai tertinggi se-Jawa Tengah dengan cara sekolah seperti itu. Nah kalau di kami, karena memang kami tidak berbasis mata pelajaran, nah sehingga kalau anak-anak lulus gitu ya, mereka lulus, tapi anak-anak di sini itu mereka sudah menemukan. Jadi kalau misalnya SMP itu sudah punya produk-produk, SMA sudah menemukan, ada yang jadi penulis, sudah memproduksi buku, udah ada kumpulan cerita gitu ya, mereka punya karya yang lukisan, punya karya yang misalnya dia risetnya tentang kue gitu ya, dia sudah punya produksi, dia sudah punya label kayak gitu. Terus produk-produk banyak gitu ya, kayak misalnya sabun yang sekarang kami produksi, ada buku, ada apa, dan kami jual, itu karya-karya anak-anak di sini gitu ya. Jadi kalau kami menghargai kemandirian, mereka udah menemukan, dia udah mandiri, bahkan ada yang sudah mulai membuka lapangan kerja gitu ya, dan mereka bergabung di kami hanya sampai kelas 11 dan menyatakan bahwa kami bergabung di Salam sudah cukup, dan saya sudah menemukan saya akan belajar sendiri, dan sekarang sudah punya perusahaan yang dikelola sendiri. Apa pandangan Mbak Wahya dengan orang-orang yang masih terjebak dalam atribut-atribut yang konvensional yang selama ini kita meyakini bahwa itu menjadi ukuran-ukuran keberhasilan manusia? Misalnya, oh dia punya gelar akademik begini, oh dia punya status sosial. Ya kalau saya tuh sebenarnya melihat lebih ke nilai kemanfaatannya. Jadi kalau misalnya mereka tuh profesor, mestinya punya tanggung jawab moral yang jauh lebih banyak, karena dia juga sudah mendapatkan banyak subsidi dari negara gitu ya. Dan itu juga notabene uang rakyat sebetulnya, dengan dia punya kesempatan belajar yang jauh lebih banyak. Mestinya dia punya kesempatan memberikan juga lebih banyak gitu. Jadi sepandai-pandai apapun itu kan yang paling penting adalah siapa yang hidupnya bermanfaat. Ya kami memfasilitasi bagaimana setiap orang itu bisa berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Ada begitu banyak masalah yang kadang-kadang juga sulit kita, gimana sih nalarnya kok begitu gitu. Mbak masih optimis dengan jalan pendidikan? Saya optimis itu, karena pendidikan itu sendiri ya hampir semua makhluk hidup tuh pasti tumbuh dan berkembang. Nah apalagi manusia ya, manusia diberi oleh Tuhan itu hati, pikiran, dan budi pekerti gitu ya, dan itu kalau dikelola, diolah, diasah gitu ya, dan itu pasti akan memunculkan sesuatu yang unggul gitu ya, sesuatu yang utama, nilai-nilai yang utama gitu ya. Saya melihat bahwa pendidikan ini bukan mesin uang ya, tapi pendidikan ini adalah gerakan, dan kami melihat virus-virus ini sudah menyebar kemana-mana ya, jadi banyak orang yang sudah melakukan juga, dan saya percaya gitu ya. Jadi karena saya punya keyakinan bahwa sesuatu yang baik pasti akan menemukan jalannya.
gitu. Apa sih mimpi Mbak Faya? Ya menjadi Indonesia yang lebih baik gitu, lebih ramah, lebih ya kita ini sebetulnya kita harus menyadari kita hidup di negara besar, negara yang makmur, negara yang ini mestinya kita bisa hidup lebih sejahtera, tidak lebih impor damai, impor, ya tidak impor gitu.